buku ini, Sejarah Sunan Muria, yang ada pengantarnya dari Kanjeng Kang Mas Lutfi bin Yahya. Nah ini, saya dapat bukunya. Dari sana langsung saya belinya. Ini. Tapi saya mencari pembandingnya, yakni Sunan Muria Toude. Ini dari Undip, ini dari UIN, Wali Songo Semarang, Undip Semarang. Ini sudah ada di tangan saya, dan Pak Insya Allah kita akan menjawab apa yang menjadi bantahan dari timnya UIN Wali Songo Semarang nanti. Alasannya yang saya terima dulu tahun 2015, ini kan dicetak 2018 ya. Dulu mulai 2015 saya masih sungkan Yai sama Habib Lutfi. Sekarang sudah ada informasi tentang Ba'alawi, saya nggak sungkan lagi. Ada yang alasan seperti itu. Tapi yang ini jelas tidak ada yang terhubung bahwa Mbah Sunan Muria Raden Kanjeng Marwoto ya itu putronya Sunan Osman di Mondoliko Jeporo. Loh, kalau saya teliti, makam di pinggir pulau Mondoliko Jeporo itu bukan makam. Arkeologinya nggak ada. Itu makam baru buatan pinggir pantai. Tapi anehnya kiai-kiai terpesona ziarah ke sana, calon bupati ya ke sana, tabarukan ke sana, dihapusi wong kok geleman lho. Makam sing asli nang Pulau Mondoliko itu yang di atas. Yakni menantunya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, Dik Hanif Alatos. Ini akan menggiring keyakinan massa untuk mempercayai klan mereka yang akan menjadi tunggangan mereka lagi dalam menggiring opini publik dan masyarakat umum lainnya untuk mempercayai klan Ba'alawi itu masih eksis menjadi dzurriyyah Nabi kita. Ini yang sangat kita wanti-wanti bersama ya. Dan yang kami lihat yang direncanakan 15.000 yang datang, tapi ternyata paling 4.000-an. Gitu. Karena apa? Masyarakat Jakarta dan sekitarnya itu sudah banyak yang menyadari. Yang dari Pamekasan itu malah rombongan kecelakaan di tol Cikampek ya malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Jadi sebelum kita simak videonya, siapkan dulu kopi-kopi, rokok-rokok, biar santai lah. Jadi sambil rokok kita simak penjelasannya. Jadi biar relax. Yuk kita simak dulu videonya. Kedamaian ini, perkenankanlah kami mengucapkan selamat atas suksesnya musyawarah nasional atau rapat kerja nasional PWILS yang diadakan kemarin di pondok pesantrennya Kiai Haji Maduddin Usman di Gresik, Tangerang, Banten. Kami tidak bisa hadir karena ada jadwal yang tidak bisa ditunda, tetap mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pimpinan PWILS Pusat. Dan Pak Insya Allah, semoga pertemuan tersebut dapat ditaati oleh seluruh jajaran yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan di Malaysia, Thailand sana, Brunei Darussalam, dan Filipina. Dan cabang-cabang lainnya, diantaranya ada yang di Jepang sana. Semoga senantiasa nanti meluas ke seluruh penjuru dunia, sehingga merasakan bagaimana dakwahnya wali sana atau wali songo yang membawa misi dan visi rahmatan lil alamin seperti Nabi kita. Dulu pertama kali yang membawa risalahnya dari Tuhannya untuk kita semua umat manusia ila yaumil qiyamah. Kita malam hari ini sudah banyak yang mengetahui bahwa tadi pagi mulai dari dini hari, malam
tanggal 2 ya, mulai jam 2 malam ya. Ada kegiatan dari kawan-kawan Front Persaudaraan Islam sampai jamaah sholat tahajud, sholat hajat, ada witirnya, ada jamaah sholat subuhnya, sampai zikir bersama, dan bahkan sampai orasinya sampai jam 8 pagi tadi. Apakah kegiatan tersebut itu baik? Ya, kalau dinilai baik ya baik, dinilai tidak baik ya tidak baik. Tergantung sudut pandang siapa yang menilainya. Kalau memang niatnya baik ya tergantung niat masing-masing orang yang menjalaninya, yang melakukannya. Kalau secara umum ya, untuk mengingat kebaikan itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kebaikan yang disampaikan justru malah menghantam kebaikan orang lain selain golongannya, itu yang menjadi tidak baik. Arahnya bukan kebaikan yang merata, tetapi kebaikan yang internal saja. Jargon revolusi akhlaknya, seharusnya yang direvolusi akhlaknya itu ya para habib itu, yang menjadi pimpinan di acara tadi pagi itu. Saya melihat sosok wajah yang sangat saya kenal ya, yakni menantunya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, Dik Hanif Alatos. Ini akan menggiring keyakinan massa untuk mempercayai klan mereka yang akan menjadi tunggangan mereka lagi dalam menggiring opini publik dan masyarakat umum lainnya, untuk mempercayai klan Ba'alawi itu masih eksis menjadi dzurriyyah Nabi kita. Ini yang sangat kita wanti-wanti bersama ya. Dan yang kami lihat, yang direncanakan 15.000 yang datang, tapi ternyata paling 4.000-an. Karena apa? Masyarakat Jakarta dan sekitarnya itu sudah banyak yang menyadari. Yang dari Pamekasan itu malah rombongan kecelakaan di tol Cikampek malah. Lah, yang dari jauh juga ada ya. Memang sudah diumumkan sejak setengah bulan yang lalu, gencar-gencarnya ya sepekan yang lalu itu, untuk hadir mengikuti acara tersebut. Sebenarnya revolusi akhlak itu ya sama seperti misi dan visinya Nabi kita, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tetapi harusnya di revolusi itu para habib Ba'alawi yang menghina-hina kiai dengan ucapan lisannya, dengan bahasa tubuhnya. Kaki habib yang ahli narkoba berzina lebih mulia daripada serbannya kiai. Itu yang harus direvolusi. Para penolaknya Habaib Ba'alawi yang selalu menggunakan kata-kata yang tidak terpuji ya, itu yang harus direvolusi. Kalau kiai-kiai ya tetap direvolusi, tapi tidak begitu banyak kiai yang berani mengucapkan kata-kata kotor itu yang tak terpuji, itu jarang-jarang. Tapi kalau Habib itu biasanya mendahulukan kemarahannya melalui luapan emosinya itu. Memang kalau kita pikir ya, aneh, nyeleneh, bin ajaib. Para pemuka agama itu kok kenapa ya sering menyampaikan kata-kata kotor itu. Tidak hanya pemuka agama, ya Ahok sendiri itu juga sama. Walaupun beliau tidak ahli agama, tapi ya sering mengucapkan kata-kata kotor. Dari kalangan penggedenya LDI juga begitu. Ngeri, kata-kata kotornya itu ngeri. Saya nggak berani mengucapkan kok. Kelamin wanita itu, saya buruk-buruk lah. Kok bisa seperti itu ya? Tidak hanya pemuka agama Islam saja. Para pastor pendeta itu juga sama itu loh. Heran, ternyata saya itu heran itu. Kenapa? Berarti kalah dengan syaitonal insinya dan syaitonal jinninya. Tidak mampu mengendalikan nafsu emosinya, amarahnya, sehingga meluap-luap lawamahnya. Nah, ini yang perlu direformasi, diperbaiki, revolusi akhlak. Kalau acara itu
tadi pagi itu ya, untuk menggalang dana kemanusiaan di Gaza, Palestina ya nggak apa-apa. 4.000 kurang lebih itu ya memang gabungan ya antara alumni 212 dengan pecinta rakyat Gaza, Palestina yang turut serta merasakan penderitaan Muslim ya, sesama umat manusia di sana. Apakah kami tidak mendukung Gaza? Ya tetap mendukung. Mendukung sepenuh hati yang namanya perjuangan mereka untuk merdeka dihalang-halangi oleh penjajahannya alias Israel, ya, Askenazi, Israel Zionis sana. Tapi kalau Habaib kelihatannya berjuang membela Palestina itu enggak sepenuhnya, karena leluhurnya itu sudah terbukti nyata lebih membela Yahudinya. Kadang tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Dek Hanif Alatas itu revolusi akhlak goyang joget-joget deh. Hanif Alatas itu joget-joget, tapi Muhammad Rizik Syihab itu ya joget-joget sama. Itu yang harus direvolusi, gitu. Harus direvolusi. Saya melihat juga wajahnya Dek Hussein Gaza yang istrinya dari Gaza Palestina ya, dibawa ke Indonesia. Lah wong sing nang Gaza kono mlayu nang Indonesia. Kok di sini menggalang tentara mau dikirimkan ke sana, mau serah nyawa? Jangan macam-macam. Kalau kita mau menyumbang harus melalui negara. Melalui instansi terkait yang dikelola oleh negara, gitu loh. Kalau kita menyumbang melalui organisasi misalkan bisa sampai ke tangan Israel, nggak sampai ke sasarannya, gitu loh. Ya kita tetap mendoakan dan juga menyumbang dana, tetap ya, tapi tidak dengan cara hanya berkoar-koar saja, tidak, itu harus dengan bukti nyata. Apakah kami melakukannya? Ya insya Allah melakukannya, walaupun dalam lingkup kecil saja. Jadi acara reuni 212 itu lebih bermanfaat ya, untuk diambil hikmahnya. Lebih enak nonton Karma 212 saja atau New Karma 212 saja ya, mohon maaf ya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Karena apa? Ada sisipan, susupan kata-kata politik. Ya, diantaranya adalah ya oke, bagus Kang Mas Muhammad Rizik Syihab mendukung Pak Prabowo, oke. Nggak usah mengganggu-ganggu dulu. Tetapi di sisi yang lain tetap menyusupkan faham khilafah. Ya. Antara khilafah syariah mari kita bahas bersama dalam lingkup internal. Karena ini sudah kehidupan manusia global, internasional, nggak sama seperti dulu. Tidak akan pernah berhasil. Sistem khilafah di Timur Tengah sana itu akan pernah berhasil. Jangan meniru darah Arab. Darah Arab itu panas, suka merebut kekuasaan. Jadi sadarlah wahai Kang Mas Yusuf Marta. Ini kan judulnya Ba'alawi dan non-Ba'alawi ya, bekerja sama. Non-Ba'alawi siapa? Ya Kang Mas Yusuf Marta, Yusuf bin Muhammad Marta. Marta itu asli Arab Hadramaut. Ya. Non-Ba'alawi tapi kerjasama dengan Ba'alawi. Buktinya ya ini Kang Mas Yusuf bin Muhammad Marta. Orang banyak terpengaruh dengan jasa Faraj Marta yang katanya ya menghibahkan tanah dan bangunan yang ada di Pegangsaan Timur 56 untuk proklamasi untuk Pak Karno. Itu nggak benar sebenarnya. Itu hanya sepihak saja. Karena apa? Tahun 1948 gedung itu dibeli oleh negara dari pemilik pertama orang Belanda, bukan Faraj Marta. Lah, Kang Mas Yusuf bin Muhammad Marta itu bukan anaknya Faraj Marta, cuma ponakannya. Faraj Marta pengusaha yang datang ke Indonesia tahun 1940 sebelum Jepang datang. Ya, tujuannya untuk berusaha mendirikan NV ya, Marba namanya, Marta and Bajunet di Indonesia. Tujuannya mencari duit ya, bukan untuk dakwah atau apa. Lapas pada waktu itu karena Ali bin Faraj Marta itu ada hubungan baik dengan Pak Karno yang sering ngirim yaitu madu ya, madu
sering perhatian dengan Pak Karno juga. Jadi akhirnya persahabatan itu berlangsung gitu. Tapi kalau gedung itu adalah milik orang Arab Hadrami, enggak benar. Itu dibeli oleh pemerintah Indonesia seharga kurang lebih, kalau sekarang ya 10 miliar ya, kalau sekarang. Tapi gedung itu ternyata sudah dihancurkan oleh Pak Karno tahun 1960. Jadi hanya fotonya saja yang tersisa yang kita kenal sampai sekarang ini ada. Jadi ini yang menjadi ikon bahwa Yusuf bin Muhammad Marta, keluarganya berjasa memberikan, menghibahkan gedung proklamasi di Pegangsaan Timur 56 ya. Enggak benar itu, enggak benar. Ya. Kalau mendukung perjuangan dari kalangan non Ba'alawi memang oke, ada. Tapi kalau dari Ba'alawi itu hangat-hangat tai ayam. Enggak ingin Indonesia merdeka. Karena apa? Dorongnya itu Belanda, bukan Indonesia. Sudah salah kawitane. Nah, sekarang ini diulangi lagi antara Ba'alawi dan non Ba'alawi bekerja sama untuk membodohi rakyat Indonesia. Kang Mas Yusuf bin Muhammad Marta itu kan termasuk vice president yang gabung menyaisahan di Lapindo Berantas itu, ya. Yang akhirnya tetap konsisten, pernah menjadi bendahara MUI, ya, pernah menjadi GMPF MUI, FPF MUI dulu pada waktu Ahok dulu ya, dan sekarang masih konsisten. Seharusnya harus bergabung dengan Al-Katiri, ya kan, Baswedan, yang non Ba'alawi lainnya yang mendukung perjuangan kita. Kang Mas Yusuf bin Muhammad Marta, ya, sama seperti Kang Mas Hasan Baras itu loh ya, ya. Haikal Hasan Baros itu ya sama ketuhanan sana. Jadi intinya pergulatan ya ideologi Islam di Indonesia itu diwarnai oleh orang-orang Arab. Ada yang radikal ya, ada yang vokal ya, ada yang lebih ke halus ya, cara penyampaiannya dengan akhlak yang kelihatan karimah gitu. Tapi ternyata ya banyak madorotnya, mohon maaf banyak madorotnya. Ya sama seperti misalkan Abu Bakar Ba'asyir, ya, Abdullah Sungkar, ya, sama seperti itu. Ya, termasuk misalkan marga-marga, mohon maaf, Bajre yang keras-keras itu, yang menuduh kita semua itu munafik, semua kesenian budaya Indonesia itu hancurkan semua, wayang itu haram, semua hancur. Ya ora usah urip nang Indonesia, urip nang kono wae. Negaramu lu kacau balau, ya. Butuh kalian semua datang untuk membangun negara kalian di sana. Oleh sebab itu, jangan lagi wahai non Ba'alawi dan Ba'alawi bekerja sama dalam membodohkan, menjajah kembali, menghegemoni Indonesia. Bangsa Indonesia yang sudah cerdas semua. sudah nggak usah berpropaganda. Alasan revolusi akhlak, revolusi akhlak, jangan percaya. Omong kosong belak belaka itu. Omong kosong. Seharusnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu sudah tua, jengkar ke Prabon, sudah ngurusi santri-santri saja, ngurusi umat saja, ya, jangan sok berkuasa, bisa mengendalikan presiden semuanya. Kalau toh mau berjuang, ayo sekarang mikirkan bagaimana nasib Papua, bagaimana mahasiswa yang mendapatkan beasiswa khusus di luar Papua, protes setiap tahunnya. Hari ini di Makassar gegeran, di Jogja gegeran, di Surabaya gegeran, teman-teman. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Dan harus ada mobilisasi umum. Kalau dulu Trikora, sekarang harus transmigrasinya yang digelak-galakkan. Orang Ternate, Bugis, Makassar, Ujung Pandang, suku Sasak, Jawa, Madura, Melayu, semua Dayak. Ayo ke sana, ke Papua. Dan harus benar-benar dilindungi oleh aparat yang ada. Rampas semua senjata-senjata OPM itu. Hari ini juga tenaga kerja yang bangun puskesmas di Puncak Jaya ditangkap oleh OPM sana. Setiap bulan pasti ada yang menjadi korban mereka, meninggal dunia. Yang tidak tahu apa-apa, yang dari kalangan sipil juga menyetorkan nyawa. Ini bagaimana? Ini yang harus kita pikirkan tuh. Karena kita ini bangsa yang
satu dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, ya sampai Merauke sana. Jadi nggak usah melarang orang Jawa, orang Madura datang ke Merauke sana, ke Papua, ya sama-sama satu negara. Lah orang Papua juga bisa datang ke Jawa. Cuma mereka memang, mohon maaf sekali lagi, tidak merendahkan. Islam itu tidak merendahkan suku ras dan bangsa mana saja. Cuma mereka diajak maju itu sulitnya bukan main, karena SDM rendah. Dikompor-kompori asing untuk merdeka dan merdeka. Nanti akan sama seperti Timur sana. Ini yang berbahaya. Nanti akan dimainkan oleh media asing yang kerjasama dengan Australia. Mohon maaf, saya nggak membahas masalah politik global lagi. Cuma saya tahu saja bahwa harusnya mahasiswa dari Papua itu harus bersyukur bisa melanjutkan studi di Makassar, Sulawesi, di Jawa, di Sumatera, di Borneo, di mana saja. Diterima, dibiayai oleh negara. Ayo yang serius, harus loyal terhadap bangsa dan negara. Jangan malah sudah jadi anggota TNI malah belot menyerang TNI kita. Nah, ini tugas berat kita, Pak Polisi dan TNI kita. Ya ini yang perlu kita pikirkan bersama. Jangan malah justru dari pihak FPI, Front Persatuan Islam, dan ada 24, saya nyimpan kok, ada 24 gabungan yang terlibat dalam acara dini hari kemarin dan tadi pagi itu. Ya. Harusnya itu yang kita pikirkan, wahai umat Islam. Saya melihat dan memantau mulai dari sholat awalnya sampai terakhirnya, sampai saya mantau, alhamdulillah amalan mereka yang ada di panggung dan jamaahnya di Monas Silang itu, ya Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, ala Nahdiyah, Nahdlatul Ulama, ya no wiridan, ya no donga kunut barang. Tapi ya sayangnya belum banyak yang mengetahui tentang statusnya pimpinan mereka. Harusnya Kang Mas bin Muhammad Marta ya tahu siapa sebenarnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Sebenarnya itu siapa, Dik Hanif Alatos itu siapa. Itu. Sehingga jangan menjadi alat dan propaganda. Kalau mencintai bangsa dan negara oke saja. Tetapi kalau justru nanti digiring bersama untuk menyerang kami, ya, wah itu pembenci, saya Ba'alawi asli. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu saya yakin dan percaya. Saya mengakui Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu sebagai imam besar. Imam besar saya yakin, saya tapi besar. Besar apanya? Besar ketakaburannya. Besar kebohongannya. Mohon maaf, imam besar tapi besar kebohongan dan kesombongannya. Belum mampu mau menerima kenyataan yang ada. Diingatkan berkali-kali dari kita untuk klan mereka masih bendal adanya, masih menolaknya. Sama seperti menantunya, sama saja. Tidak hanya yang Ba'alawi, dari kalangan non Ba'alawi, bahkan kiai ya. Sekelas Kiai Kang Slamet. Itu kan orang Jawa sih. Kiai Haji Slamet Samsul Ma'arif ya. Dia harusnya kan berada di pihak kita Kang Slamet. Jenengan itu Slamet asli Kiai Jawa. Slamet Ma'arif. Kang Mas, sadarlah. Sadarlah. Malam hari ini sebagai mukadimah, saya bawakan kitab Tasbitul Fuad. Setiap live saya berusaha untuk menampilkan data. Walaupun sebenarnya tidak ada dalam tema. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan data yang ada. Bahwa ajaran-ajaran kaum Ba'alawi, bahkan dibela oleh non Ba'alawi ini juga, itu banyak yang tidak sesuai dengan jalur agama. Tidak dilihat dari ahli tarekatnya, hakikat ma'rifatnya, tahlil khawas dan amahnya, tidak sama saja. Dari lingkup mereka saya sulit untuk membedakannya, yang tua dan yang muda. Saya ini terlalu bodoh untuk memilah-milah, memilih mereka. Tak anggap semuanya sama, karena tidak ada satupun yang keluar dari lisan mereka menyadarkan kaumnya sendiri. Justru malah menantang-nantang kami. Saya sudah berada di rel seperti kereta. Barang siapa mengganggu kepentingan saya,
maka akan saya libas itu yang saya terima ancaman itu kepada saya. Jadi saya ini akan dilibas gara-gara saya meluruskan akidah syariah keyakinan mereka. Bahwa mereka itu bukan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kitab Tasbitul Fuad, nanti admin bisa ya, nanti insya Allah kitab Tasbitul Fuad ini sementara untuk juz satunya saja akan kita tampilkan di link deskripsi ya, bisa panjenengan akses bersama, tidak hanya kalangan santri kiai tapi semuanya bisa membacanya. Bahwa kitab Tasbitul Fuad ini karya dari muridnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Banyak ya, padahal beliau buta di usia 4 tahunnya ya. Karangan kitabnya itu yang disandarkan ya kepada beliaunya itu ada 14-an. Dan termasuk diantaranya adalah Rotib ini yang paling terkenal katanya, Rotib Al-Haddad ya, Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad ini. Kitab Tasbitul Fuad itu kumpulan dari kata perkataan Imam Al-Haddad yang dikumpulkan oleh muridnya yang bernama Syekh Al-Allamah Ahmad bin Abdul Karim Asy-Syajjar Al-Ahsa'i atau Al-Ihsa'i. Kitab Tasbitul Fuad inilah. Ini ada keterangan yang presisi tinggi yang mengatakan bahwa setiap wirid doa ataupun dzikir yang tidak kuwarid dari Nabi kita itu semua tertolak. Tidak ada pahalanya di akhirat nantinya. Gitu. Ya termasuk Rotib Al-Haddad ini. Bahkan Rotib Jailani pun kitab ini lah ya. Yang ketiga siapa? Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad sendiri. Jadi kenapa saya melarang umat Islam yang sudah kecanduan Rotib Al-Haddad untuk menyudahi, mengakhiri, nggak usah melakukan, membacakan, mengamalkan, menyebarkan Rotib Al-Haddad ini. Karena apa? Rotib Al-Haddad ini belum tentu asli dari beliau Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kemungkinan disandarkan atau ditambahi dan ada yang dikurangi itu juga bisa. Nah, beliau sendiri Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata dalam kitabnya bahwa barang siapa melakukan membaca aurat adzkar adiyahin, jamak dari wirid, dzikir dan doa, al-ghairu waridah anin nabi, itu kahizbil bahri, seperti hizib bahr ya. Dua ghairi ya hizib Ghazali, hizib Nawawi, hizib Al-Barqi ya, hizib yang paling ganas itu hizib apa? Sama-sama miliknya Syekh Abdul Hasan Asyadili, hizib yang Allahumma bisatwati jabaruti kohrika wabi igosati nasrika wabi girotika linti haki kurumatika, hizib Nasor namanya. Itu hizib yang ganas panas ya. Itu semua termasuk tidak ada artinya apa-apa, tidak mempunyai khasiat apa-apa kecuali hanya di dunia saja. Tidak ada pahalanya di akhirat. Siapa yang ketika itu? Beliau sendiri, bukan saya. Halaman 90, nanti bisa disimak setelah usai acara ngaji bersama ini. Halaman 90, tapi dimulai dari halaman 89. Ketika pengarangnya ini, yakni Syekh Allamah Ahmad bin Abdul Karim Asy-Syajjar Al-Ihsa'i, meminta pendapat dari Syekh Zain. Uridu minkum nisbatan ila tariqatikum wa tabarrukan biha. Faqala innaka qadin tasabata ila sadah. Qultu walau wa dzalika ziyadatu khair. Wa sayati min qauli sayyidina ma ma'nahu la ba'sa ayat dakhilal insanu masyayikha muta'addidatan litabarruki bihim. Wa ya'khudhu faidatahu min kulli wahidin minhum wa umdatuhu ala wahidin. Saya terjemah ke bahasa Indonesia langsung. Pengarang kitab Tasbitul Fuad, muridnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini berkata kepada Syekh Zain, saya ingin menisbatkan thariqahku untuk tabarukan ya kepada kalian wahai Syekh Zain. Lalu Syekh Zain berkata,
innaka qad intasabda, sesungguhnya kamu telah benar-benar mengisbatkan dirimu kepada jalur sadah, Sayyid dzurriyyah Rasulillah. Qultu, saya berkata, walaupun begitu, wadzalika ziyadatul khair, ini adalah termasuk keberkahan, ziyadah khair, tambah-tambah kebaikannya. Dan akan datang dari ucapan dari Sayyidina ya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, la ba'sa ayat tahidal insan, tidak bahaya ketika seorang manusia menjadikan beberapa guru-gurunya yang berbilangan, tidak cukup satu saja, untuk alasan tabarruk, ya, ziyadah khair itu, meminta berkahnya, dan mengambil faedahnya dari setiap orang di antara masyayikh tersebut. Lah, au kama qala ala masanad guru fa amra ibnahu asy-syekh al-fadil, anaknya syekh yang bernama Syekh Fadil itu disuruh untuk mendatangkan tinta dan pena untuk menulis, summa qala lahu ana asma'u, dan saya mendengar, ya, uktub, tulislah, bismillahirrahmanirrahim, as-sa'idu man istaghula bi ibadatillahi ta'ala wa as'adus su'adai man istaghula bi jalla sya'nuh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Jadi ada tulisan seperti itu, ditulis, ayo, cuma kolali. Terus akhirnya anaknya yang bernama Syekh Fadil, anaknya Syekh Zain tadi, berkata kepadaku, pengarang kitab Tasbitul Fuad ini, khudha wa qurha, ambillah ini, ya, khudha, ambillah ini dan bacalah ini. Faqara'tuha, maka saya membaca alai fil warokoh, yang ada di kertas ini. Maqala hadhihi nisbatun fahfadha wastahfadha biha. Terus akhirnya pada kalimat berikutnya di halaman 90 Tasbitul Fuad, fandur kaifa wafaqa kalimatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma bayyana li ummatihi annal ibadatal lati khuliqu li ajliha ala maqamaini. Bahwa tulisan-tulisan ini, yang ini, yaitu seperti apa yang menjadi kalimah yang dituliskan dan dipesankan oleh Nabi kita SAW, yang mana manusia itu memang, umat itu diutus, diciptakan untuk beribadah. Itu ada 3 tingkatan makom ini, makomul khawas wa makomul ammah. Ada makom khawas atau khusus dan makom umum. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, ubudillaha 'ala ridho fa illam tastati fa fis sabri 'ala ma takrahu khairun katsir. Sembahlah Allah, ini dawuh Kanjeng Nabi, karena atas dasar kerelaan. Apabila tidak mampu kamu lakukan itu, maka bersabarlah atas apa yang tidak kamu sukai. Itu akan membuat kebaikan yang sangat banyak. Fal ibadatu ala ridho huwa maqamul khawas. Adapun beribadah atas dasar rela, ridho itu adalah makom atau tingkatan khusus. Wa huwa qaulus syekh wa as'adus su'ada man istaghfara billahi jalla sya'nuh, tadi yang ada di dalam tulisan itu tadi. Jalla sya'nuh, tulisannya Syekh tapi ditulis oleh anaknya Syekh Fadil, Syekh Zain tadi. Terus akhirnya sampai ke bawah, nanti jenengan teruskan sendiri. Wa sa'altuhu fakultu hal yaktafi syekh minat talibi bisu'ali bilisanil hal bila maqal aw la budda minat talafut bisu'ali bilisanil maqal. Saya bertanya kepada Syekh Zain, ya, apakah cukup, wahai Syekh, ketika ada orang yang ingin bertanya, hanya cukup dengan bahasa isyarat, bahasa tubuh saja, atau dengan ucapan yang harus diucapkan dengan lisanul maqal, dengan lisan mulut yang keluar suaranya, ucapannya itu. Faqala, maka Syekh Zain bertanya, la balla budda indahum min talaffuzihi bitolab. Tetap harus atau wajib ketika bertanya itu harus dengan ucapan, harus dengan lisan. Hati lisanul maqal. Nah, terus wasayati mithla hadzal maqal bihadzal makna, dan akan datang seperti ucapan ini pada makna ini, ya, min qauli Sayyidina Abdullah, dari ucapan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa mim mudzakaratihi ma'i, dan dari mudzakarah sama saya. Jadi kan muridnya sendiri, ya. Jadi pengarang Tasbitul Fuad ini kan muridnya sendiri, dia bermudzakarah dengan gurunya Syekh Ahmad bin Abdul Karim ini, bermudzakarah ma'i. Qala Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad berkata,
Monggo didengarkan, disimak semua, wahai para kiai, para santri, saudara-saudari. Jami aurat wal azkar wal adiyah al ghairu waridah anin nabi ka hizbil bahr wa ghairihi ma khosiyatuha wa nafa'uha illa fid dunya faqat. Tolong nanti jika ada yang kurang pas bisa dikoreksi. Beliau berkata, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, setiap wirid, setiap zikir, setiap doa yang tidak kuwarid disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kanjeng Nabi seperti Hizib Bakr, ya. Hizib Bakr ini buah karya dari Asy-Syabil Hasan Asy-Syadzili, termasuk sama seperti Hizib Nasor. Wa ghairihi, ya berarti hizib semuanya, ya Hizib Nawawi, Hizib Ghazali, ya Ratib Jailani dan semuanya. Ratib Jailani yang nulis terakhir kali kayak Haji Maduddin Utsman itu juga sama, termasuk dalam kategori ini, ya. Itu tidak ada khasiatnya dan manfaatnya. Walaupun isinya doa, dzikir dan wirid, ya termasuk diantaranya ya ini Ratib Al-Haddad juga masuk secara umum dalam isyarat halaman 10 kitab Tathbitul Fuad. Ma khosiyat wa ora ono khasiate, ora ono manfaate kecuali fit dunia faqat. Hanya di dunia saja manfaatnya. Wa amma fil akhirati fala khosiyata fiha wala thawaba alaiha. Adapun di akhirat nanti amalan-amalannya tidak kuwarid dari kanjeng Nabi, itu tidak ada khasiatnya. Itu ya tidak ada khasiat dan pahalanya. Di akhirat itu tidak dicatat sebagai sebuah pahala. Ya bahaya apa enggak? Iya silakan ini. Kalau mau bantah-bantahlah kitab Tathbitul Fuad ini. Oleh sebab itu saya bagikan kitab ini. Tidak hanya ini, nanti banyak lagi bisa jenengan kaji. Hizib Bahr, Hizib Nasor, Hizib Ghazali, Hizib Nawawi, Hizib Barki. Hizib-hizib itu kan isinya zikir, aurat, adzkar, adiyah. Ya Ratib Al-Haddad ini ya aurat, adzkar, adiyah. Lah sholawat itu ya aurat, adzkar, adiyah. Sama. Yang tidak warid dari kanjeng Nabi itu semua tidak ada gunanya. Yang indiko bukan saya. Ya Ratib Al-Haddad termasuk Wirdul Latif, ya karangannya sama. Termasuk misalkan Ratib Ba'abud, misalkan Ratib Al-Atos, ya semuanya. Oh enggak ada tuntunan dari kanjeng Nabi kok. Ya, wa amal adzkar wal aurat wal adiyah al waridah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khosiyatuha wa thawabuha fit dunya wal akhirah. Kalau ada wirid, ada zikir, ada doa yang di situ sumbernya dari kanjeng Nabi, yang datangnya dari kanjeng Nabi, maka itu khasiatnya, pahalanya itu dunia sampai akhiratnya. Fahadza huwal farqu bainahuma. Inilah perbedaan antara warid dan ghairul warid, yang sumbernya dari kanjeng Nabi dan yang tidak. Nah, ini berarti secara isyarat ya, beliau sendiri Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad itu ya membatalkan ratibnya sendiri kan gitu, karena ini tidak sesuai dengan tuntunan kanjeng Nabi. Toh ada ayat-ayat suci, oke, diambilkan dari Al-Quran, ada Asmaul Husna, ada sholawatnya, ada doa permohonannya, tapi kan kanjeng Nabi enggak secara spesifik ya merangkum Ratib Al-Haddad seperti ini gitu. Jadi kalau masuk semua di global ya Hizib Bakr, Hizib Nasor. Ya, saya masih mengamalkan Hizib Nasor jika diperlukan. Allahumma bisaltawati jabaruti kohrika wa bisur'ati ghulthati nasrika wa bihiratika lintihaki khurumatika bihimayatika limanih tamabi ayatika nas'aluka Allahumma ya Allah ya sari'u ya muntakimu ya syadidal batsi ya man la yu'tizu kohrul jababirah wa la ya'udhumu alaihi halakul mutamarridah minal muluki wal akasirah anta ja'ala kaita man kadani fi nahrihi ya makroman makarobi a'idanilahi wa hufrata man hafara liwaki'an fiha wa man nasubali
syabakatal khidai jalhu ya Allah ya sayyidi musaqon alaiha wa musultan ilaiha wa asiran ladaiha. Allahumma bihaqiqa fa ya ain suatik fina hamal ida walakihimur roda waj'alhum likulli habibin fida wasallid alaihim ajilan nikomi fil yaumi wal goda. Allahumma badid syamlahum, Allahumma farrik jam'ahum, Allahumma aqlil adadahum, Allahumma ja'alid da'irat alaihim, Allahumma arsilil adabilahim, Allahumma mazzikhum kullamu mazzak tahuli a'daika lintisara li anbiyaika wa rusulika wa awliyaika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisara li ahbabika wa rusulika wa awliyaika ala a'daik, dan seterusnya. Hafal saya Hizib Nasr itu. Tapi saya gunakan pas penting urgent saja. Dalam kondisi umum ya saya tidak melakukannya panas. Ya, begitu. Jadi nanti umum pada rotib al-haddad dan rotib misalkan wirdul latif, ya, rotib al-atos, rotib ba'abud, rotib klan mereka itu punya sendiri, punya wirid dan rotib masing-masing. Oleh sebab itu kembalilah kepada Quran saja. Maca Quran angen-angen sama nani, wah enak. Gitu, wah enak sebenarnya. Tinggalkan rotib al-haddad, lakukan membaca Al-Quran angen-angen sama nani, satu hurufnya 10 kebaikan. Loh, enak kan? Wah dua enak karo Gusti Allah melalui Rasulullah, kok malah milih sing gak enak. Gitu. Jadi para kiai sing wis kadung kecanduan rotib al-haddad ini tinggalkan saja. Sudah saatnya kita beralih ke membaca sholawat. Yang jelas ada tuntunannya. Maca sholawat pisan sallallahu ala Muhammad. Ping 100 dikabulno 70 urusan akhirat, sing 30 urusan dunya. Ini enak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kepengin maca maneh, maca surat Al-Waqiah, angen-angen sak maknane, sak tafsir dikaji bersama dalam lingkup misalkan Jamiyah Yasin Tahlil Istighosah. Nah, bagus itu. Itu bagus. Daripada di sini rotib al-haddad ada wasilahnya ke Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Fatihah. Ila ruhi Sayyidina Syekh Al-Kabir Al-Qutbis Syahir Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Had bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Rotib. Nah, tapi yang pertama nih, Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Syekh Al-Kabir Al-Qutbis Syahir Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usuli wa furi wa jami' Sadatina Ali Ba'alawi. Tinggalkan saja. Gak ada gunanya, di dunia saja manfaatnya. Ya, mungkin ada kedamaian, ada seni. Segala sesuatu yang diulang-ulang itu akan ada nilai seninya sendiri. Ya. Nilai seninya sendiri. Tapi wa amma fil akhirati fala qasiyata fiha wala thawaba alai, orang no ganjarane. Sing ndika bukan saya, kitab Tathbitul Fuad. Bahkan sampai Hizib Bakar juga. Maca Quran tak enak gitu. Ya Hizib Bakar saya juga kadang dulu melakukan. Namanya doa ya. Ngendikane Gusti Allah kan doa itu mukhul ibadah, doa itu bagian daripada intisari ibadah. Wong sholat itu namanya, sholat itu artinya ada doa, sholat itu ya doa. Sudah hampir 40 menit, maka mukadimahnya saya cukupkan sekian saja dan kita akan membaca berinteraksi dengan panjenengan untuk lebih banyak lagi dua sisi, dua arah ngaji bersama malam hari ini. Jadi begitu, nanti jenengan bisa mengakses kitab ini. Ada 2 juz Tathbitul Fuad, nanti kita kirimkan secara bertahap. Jadi kita ini berbagi. Jadi benar-benar ngaji, yang nggak bisa mengikuti pas live ini ya bisa mengikuti pas rekamannya nanti. Demikian kita akan teruskan ke komentar panjenengan. Ini tulisannya kan di loss sama admin tapi diselamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pak Tohari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak Kiai. Derek ngaos, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh yang namanya uslub bahasa Arab dan bahasa kita ini kadang-kadang berbeda. Oleh sebab itu kenapa kok saya menyampaikan yaumul akhirah itu nggak pas. Karena apa? Kita kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak pas. Ketika ada ucapan salam, jawaban kita kan waalaikumsalam, kan begitu gitu. Itu salah itu loh.
Sing bener itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo coba ahli nahwu sorob, santri-santri PR. Nanti ya, kita ini sering melakukan ucapan yang syadz, trecel, jauh dari aturan. Nggih, amin matur suwun Pak Tohari. Pak Nurhadi, status silsilah Sunan Muria apakah sudah clear Pak Yai? Kemarin saya survei langsung di makam Kanjeng Raden Marwoto, bukan Prawoto loh ya. Jadi dari Marwoto ke Umar Said. Umar bukan par, bukan pra. Marwoto, Raden Kanjeng Raden Marwoto Sunan Muria. Saya datang langsung ke lokasi sono, bercakap-cakap dengan panitia juru kuncinya. Dan saya mendapatkan buku ini, Sejarah Sunan Muria, yang ada pengantarnya dari Kanjeng Kang Mas Lutfi bin Yahya. Nah ini, saya dapat bukunya, dari sana langsung saya belinya. Ini, tapi saya mencari pembandingnya, yakni Sunan Muria Toude. Ini dari Undip, ini dari UIN, Wali Songo Semarang, Undip Semarang. Ini sudah ada di tangan saya, dan Pak insya Allah kita akan menjawab apa yang menjadi bantahan dari timnya UIN Wali Songo Semarang nanti. Alasannya yang saya terima dulu tahun 2015, ini kan dicetak 2018 ya. Dulu mulai 2015 saya masih sungkan Yai sama Habib Lutfi. Sekarang sudah ada informasi tentang Ba'alawi, saya nggak sungkan lagi. Ada yang alasan seperti itu. Tapi yang ini jelas tidak ada yang terhubung bahwa Mbah Sunan Muria Raden Kanjeng Marwoto ya itu putronya Sunan Osman di Mondoliko Jeporo. Loh, kalau saya teliti, makam di pinggir pulau Mondoliko Jeporo itu bukan makam. Arkeologinya nggak ada. Itu makam baru buatan pinggir pantai. Tapi anehnya kiai-kiai terpesona ziarah ke sana, calon bupati ya ke sana, tabarukan ke sana, dihapusi wong kok geleman lho. Makam sing asli nang Pulau Mondoliko itu yang di atas, dekat dengan makam Patak Warak. Itu. Nah, di sini tidak diterangkan yang sesuai dengan ketoprak bahwa Kanjeng Mas Raden Umar Woto atau Umar Said itu pernah berguru kepada Mbah Sunan Ngerang di telataran Padepokan ana ing Ngerang. Pati Wetan. Ngerang-ngerang, Sunan Ngerang. Dan ada ceritanya nanti ke Pulau Seprapat Datuk Lodang. Nah, nggak ada cerita seperti itu. Ada maling kopo, maling kendiri, dan Sunan Muria itu seperguruan dengan Said Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Kalau di Sunan Muria Toude ini jelas keterangannya bertolak belakang dengan yang dari UIN Wali Songo, sejarah Sunan Muria. Tapi ada pengantar juga dari ketua yayasan yang sama, yakni Kiai Haji Abdul Manaf. Ya, Kiai Haji Abdul Manaf ini sebenarnya ya kurang profesional. Kalau sudah mempercayai yang ini, ya ini nggak usah dipakai. Kalau sudah percaya ini nggak usah dipakai. Dua-duanya bertolak belakang ya. Ini mantep, bukan putranya Kiai Usman Haji Mondoliko, tapi yang ini ada sambutan dari Kang Mas Lutfi bin Yahya, dan bahkan ada urutan-urutan jelas ini loh, silsilah Sunan Muria ini. Ini buatan beliaunya. Jelas ini termasuk sama seperti Malikhulianya Habib Salim bin Jinten. Berdasarkan mimpi. Bil kasfi wal korona bil koro ini. Begitu Pak Nurhadi. Terus saya cerita, assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah kaum Ba'alawi memang manusia keterlaluan atau kelewatan? Nggih, memang terlalu merasa diri hebat sehingga merasa melampaui kehebatan Rasul, kelewatan. Mereka merasa diri berhak menginjak harga diri selain klannya. Nggih, Bu Zain Zeta. Faktanya begitu. Kalau kita tutup-tutupi bagaimana lagi ya faktanya memang seperti ini. Ya.
telapak kaki Habib ahli narkoba. Itu bukan omongan saya loh ya. Nanti fitnah saya. Yang perlu direvolusi akhlaknya itu orang-orang seperti ini. Harusnya saya kira saya dulu tuh sempat ya simpati dengan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Di saat masalah ini terbuka, seharusnya beliau berada di pihak tengah atau menasihati. Nggak usah, nggak percaya kita ini sebagai cucu Nabi yang tak apa-apalah. Yang penting ayo damai rukun bersama, ayo bangun bangsa. Kan begitu harusnya, nggak malah menyerang kami. Begal nasab, ayo kita lawan, kita matiin. Kualat Kang Mas Rizik Syihab akan terkena karma 212 akibat 6 santrinya yang terbunuh. Hanya diangkat menjadi syuhada, ya, tapi tidak bisa mengembalikan nyawanya lagi ke dunia kita manusia. Ini yang berbahaya, akan apa ada lagi korban-korban lainnya. Oleh sebab itu sadarlah wahai pengikut Habib, Muhibbinya semuanya, baik yang dari non Ba'alawi, dari Al-Irsyadi, dari Marta dan lain sebagainya, dari Baros dan lain sebagainya. Ayo sadarlah kawanku, jangan ikuti. Nah misalkan ada yang beralasan, wah dulu FPI berjasa di Poso, di Ambon, itu dulu. Itu pun tidak kami kehendaki. Karena apa? Kerusuhan Rasara di Ambon, Poso, di Sambas ya, di Sampit, itu bukan kehendak kita. Kalau disuruh memilih semua salah semua. Dayak ya salah, Madura ya salah, nggak ada yang benar. Sama-sama salahnya, salah nggak mampu mengendalikan masalah. Muslim Ambon, Nasrani Ambon juga salah, sama-sama salahnya. Wong saudara kok, sebangsa, kenapa harus saling membunuh satu sama lainnya? Gitu. Jadi sudah jangan terulang lagi. Ayo bersatu padu, kuatkan ya tekad ukhuwah basyariah dan watoniyah kita. Begitu Bu Sanjata. Pak Ilyas Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok iya sik ana sing percaya karo Mas Rizik, sing reget ora Rizik. Duh Gusti, panjenengan sadaraken para pribumi dari pengaruh Mas Rizik sing ora Rizik. Pak Ilyas Bakri niki basa Jawa Rizik itu artinya Rizik ya resik ya. Resik ya. Tapi ini bukan resik Pak Ilyas Bakri. Rizik itu artinya rizki nggih. Muhammad Rizik itu dikasih nama Muhammad, Rizik sebagai banyak rezekinya. Syahab dari keturunan dari Syihabuddin Al-Asghar bin Syihabuddin Al-Akbar bin Ali, ada bin Muhammad bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu. Jadi langsung ke Abdurrahman As-Sakof. Di berikutnya Pak Toko Suryo, Kiai Nur, pemerintah Jakarta kok kasih izin 212 padahal kan sudah dibubarkan. Pusat takut PBI padahal dia yang mecah belah umat kayak bisa aja kalau dijadikan pemimpin di Indonesia nggih. Al hasud la yasud. Wong sing hasud iku ora iso dadi pemimpin. Oleh sebab itu memang kalau kita mencari kesalahan Pak Jokowi ya kan ketemu banyak. Kesalahan nanti Pak Prabowo ya kan banyak. Tidak ada presiden kita yang sempurna. Kesalahan Pak Karno juga banyak. Ya ada saja bagi orang yang tidak suka kepadanya. Tapi bagi orang yang suka, ya ditutuplah kekurangan itu dengan kelebihannya. Pak Karno juga banyak kelebihannya, Pak Harto juga banyak kelebihannya, Pak Habibie banyak kelebihannya, Gus Dur juga banyak kelebihannya, Bu Mega ya banyak kelebihannya, Pak SBY, terus Pak Jokowi, ya terus Pak Prabowo ini juga nantinya tetap banyak kelebihannya, tapi juga ada kekurangan kelemahannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh sebab itu kita berusaha untuk adil ya terhadap diri dan orang lain. Begitu. Jangan sampai semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di peluk mata tidak terlihat mata. Jangan begitu. Begitu. Pak Peri Heriadi. Assalamualaikum Sukabumi hadir nyimak Pak Kiai. Salam waras, salam cager bager. Tulisannya kok cageur bageur. Ini bahasa Sunda. Cageur itu sehat walafiat, seger buger. Gitu nggih. Bageur itu ya enggak sombong, enggak pelit ya, seger buger lah gampangnya. As-sihhah wal afiyah wal segar wal abugar nggih. Pak Peri Haryati waalaikumsalam nggih, salam waras nggih sami-sami. Alhamdulillah, berarti telah kita simak bersama. Jadi
kalau menurut saya tuh berhati-hati dengan mereka habaib. Bukan cuma apa habaib tuh, yang apa tuh? Orang-orang yang bersorban sekarang itu mesti kita berhati-hati dulu. Jangan mudah percaya, apalagi kalau yang mengaku-ngaku keturunan Nabi itu sangat bahaya tuh. Kalau habaib ini kan mengaku keturunan Nabi udah zaman dulu tuh, udah berabad-abad. Jadi berhati-hati dengan mereka tuh. Cukup di sini dulu, cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.